يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubro halaman 248 ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ya ahi wa faqani Allah taala wa iyyaka ila fahmi asrari asma'i. Ketahuilah hei saudara saya, kata Syekh Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, semoga Allah Subhanahu wa taala mencocoki saya dan engkau kepada atau memahami beberapa rahasia asma-Nya Allah. Ani kuntu jalisan baina hadis Syekh Abdus Somad Al-Andalusi. Jadi saya, kata Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni itu duduk di hadapannya Syekh atau guru saya yaitu Abdus Somad Al-Andalusi, Spanyol ya, radhiyallahu an. Wa idan birajulin aqbala ala Syekh, ujuk-ujuk seketika ya, itu delalah ada laki-laki yang di situ menghadap kepada guru saya tersebut. Wassalamu alaihi farada Syekh alaihi salam bi ahsani rotin. Maka laki-laki ini mengucapkan salam, ya assalamualaikum ya Syekh. Kemudian Syekhnya menjawab salam, waalaikumsalam, dengan sebaik-baiknya jawaban. Sumadana arujul minas Syekh. Kemudian laki-laki itu mendekati guru saya. Wakallamahu bikalamin hafiyin, dan dia membisikkan suatu perkataan yang sangat samar, fima benahu wabenahu, cuman terdengar sama guru saya dan dia atau laki-laki ini. Walam yarud as-Syekh alaihi jawaban. Kemudian Syekhnya cuman mendengarkan saja, guru saya mendengarkan tanpa memberi atau kasih jawaban. Walaha rojul ala Syekh bil kalam. Kemudian laki-laki ini mengulang-ulang dan dia cerewet itu mengulang-ulang perkataannya dengan perkataan yang sudah disampaikan. Falamma ayahu rafa Syekh, ketika laki-laki ini memayahkan perkataannya, maka Syekh atau guru saya ini dia mengangkat badannya ya. Rafa'a Syekh ra'sau ilaih, dia mengangkat kepalanya laki-laki itu kepadanya. Waqala, dan guru saya ini berkata, ya hada idza aratta dzalika fasum salasata asabi'a la taqul biha syai'an abada. Maka Syekh itu berkata, hei laki-laki yang ada di hadapannya guru saya maksudnya, atau Syekh tersebut, ketika kamu pengen apa yang kamu minta tersebut, maka puasalah sebanyak 7 minggu atau 7 pekan. Tidak boleh makan di dalamnya sesuatu yang mana di dalam 7 minggu tersebut kamu tidak boleh makan sesuatu selamanya. Fihi ruhun, tidak boleh makan sesuatu yang di dalamnya ada roh. Jadi pas waktu puasa selama 7 pekan atau
keju minggu itu kamu tidak boleh makan yang di dalamnya ada roh ya. Jadi nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan ayam dan seterusnya. Fainani ba'daha afdiyalaka hajataka. Maka saya, kata guru saya, setelah kamu berpuasa nanti akan mengabulkan hajatmu ya. Wajib ar-rajul bisam'i wa ta'ah. Kemudian laki-laki itu menyanggupi dan dia mendengarkan dan taat. Wa madha wa ghaba al-muddah al-madhkurah. Kemudian lewatlah masa yang sudah ditentukan, yang sudah dijelaskan tersebut. Wa ata asyh wa atiya asyh wa qala lahu ya sayyidi fa'altu ma amartani bih. Kemudian laki-laki itu mendatangi guru saya, dan dia berkata, tuan, sesungguhnya saya sudah mengerjakan apa yang engkau perintahkan kepada saya ya. Faqala syekh, kemudian guru saya berkata, amdi wa atmim syamaka arba'ina yauman, teruskan puasamu sampai 40 hari. Wa tani tuqdu hajatuka, lalu datanglah kamu kepada saya, nanti akan saya kabulkan permintaanmu. Fama dia arujul wa atama asyam al muddah. Kemudian laki-laki ini pergi dan menyempurnakan puasanya selama 40 hari. Suma atailah syekh wa qala lahu ya sayyidi atmamtuhu siyama al arba'ina yauman. Kemudian laki-laki ini datang lagi kepada guru saya dan berkata, hei tuan, saya sudah menyempurnakan puasa selama 40 hari. Waqal asyih al-an qad istahaqta al-fadilah. Berkatalah guru saya, sekarang kamu sudah berhak mendapatkan keutamaan. Summa inna syekh dahola wa kharaja ma'ahu raq'atun. Kemudian guru saya ini masuk ke kamarnya dan keluar besertaannya itu ada sebuah kertas. Fa fatahaha wa ta'amalaha tawilan wa qabalaha wa ya ra'su wa dafa'aha ila dzalika rajul. Kemudian guru saya ini membukanya dan mengingat-ingat agak panjang. Kemudian mengecup kertas tersebut dan menggerak-gerakkan kepalanya guru saya ini, dan lalu memberikan kertas tersebut kepada laki-laki yang ada di hadapannya. Wa usahu syekh biha, dan syekh ini berwasiat kepada guru saya tersebut. Wajib arujul bisam'i wa ta'ah. Kemudian laki-laki itu setelah dinasihati syekh itu menyanggupi dan dia mendengarkan dan taat. Wa qabala yadas syekh. Kemudian laki-laki ini mengecup atau mencium tangannya guru saya. Falamma ghaba arujul ana, ketika laki-laki itu sudah pergi dari kita, taqaddamtu ila syekh, maka saya maju kepada guru saya. Wa qabaltu yadahu, kemudian saya mencium tangannya. Wa qultu, dan saya berkata, kata Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, ya sayyidi ma hadi raq'ah, tuanku, apa itu yang ada di kertas tersebut? Alati dafa'taha ila hadar rajul, yang mana Anda sudah memberikannya kepada laki-laki itu. Faqala Syekh, maka guru saya berkata, ya Ahmad, Ahmad, fiha sirullah ta'ala, di dalam kertas tersebut terdapat rahasianya Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yatla alai ahadun illa afroda mimman aradallahu taala bi khairan, yang mana tidak akan memberitahu atau memperlihatkan kepada rahasia Allah tersebut seseorang pun kecuali beberapa wali ifrat yang memang Allah menghendaki kepada orang tersebut atau wali itu sebuah kebaikan. Faqultu, maka Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni berkata, ya Sayyidi, hei guru saya, ama tahbironi biha, kenapa
engkau tidak mengabarkan saya dengan rahasia itu? Walam yurid alayya jawaban, dan guru saya tidak membalas perkataan saya atau menjawab perkataan saya. Wahatu fi nafsi wa qultu da'ni. Kemudian saya mengambil kesimpulan dan saya berkata, tinggalkan saya, as'alul syekh marotan saniatan wa qamtu ayyaman. Kemudian saya minta lagi kepada guru saya dalam suatu waktu yang kedua, dan wasa'altu anha, dan saya bertanya kepada Syekh tentang rahasia tersebut. Falam yukhbironi, dan Syekh tidak memberikan kabar kepada saya atau menjawabnya. Falam ayal uradidul qaul, dan saya ini tidak menyerah ya, pantang menyerah. Saya mengulang-ulang perkataan saya. Mudata sanatin, selama 1 tahun. Jadi memang prosesnya lama. Jadi mencari ilmu itu ternyata tidak langsung dikasih rahasia atau jawaban. Jadi nunggu 1 tahun. Waseh lam yurid alayya jawaban, dan syekhnya ini tidak membalas kepada saya sebuah jawaban. Walama kana ba'da sanatin, ketika waktunya sudah 1 tahun penuh ya, 1 tahun lebih. Qala li asyekh, maka syekh ini berkata kepada saya, mintilqa inafsihi, dari arah dirinya sendiri, ya Ahmad ma turidu bisu'alika, Ahmad, apa yang kamu kehendaki dengan permintaanmu itu ya, bisu'alika hada. Wa qultu lahu, maka saya berkata kepada guru saya, ya maulaya uridu al-itla ala hadil asma al-mubarakah, hei tuanku, saya ingin melihat tentang asma yang diberkahi, wal istighol biha, dan saya ingin disibukkan dengan asma mubarak tersebut. Faqala syekh, maka syekhnya ini berkata, ya Ahmad, Ahmad, in aradta dalika, ketika kamu pengen itu, maka pasum arba'ina yauman, kamu harus puasa 40 hari. Jadi memang kalau pengen ilmu ya harus sabar, harus berpuasa, sebagaimana susah payahnya Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni dalam mencari sebuah ilmu ya. La ta'kul fiha darohin, nah, tidak boleh memakan di dalamnya itu yang ada rohnya, wala ma kharaja min ruhin, dan sesuatu yang keluar dari roh, maksudnya telur. Wa in fa'alta dzalika, ketika kamu itu mengerjakan puasa tersebut, akhbar tuka, maka saya akan mengabarkan kepadamu bima fihi, tentang apa yang ada di dalam ilmu tersebut atau asma yang diberkahi tersebut. Wajab tuhu bisam iwatoah, kemudian saya menyanggupinya dengan mendengar dan taat. Suma tajaratu ila siyam, kemudian saya menyepi untuk melakukan puasa. Wa anani ya Allah taala ala dalika, maka Allah Subhanahu wa taala menolong saya untuk menyelesaikan puasa tersebut. Walama atmamtu, ketika saya sudah menyelesaikannya, sudah sempurna, siyama al arba'ina yauman, puasa selama 40 hari. Itu saya datang lagi kepada guru saya, wa qabaltu yadahu, dan saya mencium tangannya, wa akhbartu bisyam, kemudian saya menghabarkan kepada guru saya bahwa saya sudah selesai puasanya. Wa qala syekh, kemudian guru saya berkata, al-an qad istaujabata al-fadilah, sekarang kamu sudah berhak untuk mendapatkan fadilah atau anugerah ya, anugerah. Summa ta'ala asy al-khalwah, kemudian Syekh ini pergi ke kamarnya tempat dia berkhalwat, wa ghaba tawilan, dan saya ini dia lama ya, agak lama ada di kamar tersebut. Suma kharaja, kemudian guru saya ini keluar, warok ahfiyatihi, dan kertas ada di tangannya. Faqabalaha, kemudian
Syekh ini mencium kertas tersebut. Sumaqala, kemudian Syekh ini berkata, ya Ahmad, Ahmad bin Ali Al-Buni, atadrima fiha, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam kertas ini? Faqultu la adri, maka saya jawab saya tidak tahu. Faqala asyekh, maka guru saya berkata, i'lam anna hadil asma kanat maktubatan ala aso Musa alaihissalam, ya, wa aso Su'aib alaihissalam. Ketahuilah ya Ahmad bahwasanya asma ini itu ada dan ditulis di atas tongkatnya Nabi Musa dan tongkatnya Nabi Su'aib alaihissalam. Wa kanat marqumatan min khulati Yusuf alaihissalam, dan ini juga ditulis di pakaiannya jubahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa kanat ala sefi Daniel alaihissalam, dan asma ini juga ditulis di pedangnya Nabi Daniel, ya. Kalau di sekarang itu Nabi Daniel, tapi Nabi Daniel alaihissalam. Wa kanan ma Ibrahim alaihissalam lama rumia finnar, dan asma ini juga beserta Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ini dilemparkan di api api, ya, di kobaran api. Wa kanat ma Isa alaihissalam, dan asma ini juga ada besertaan Nabi Isa alaihissalam. Walama lil hawariyin, dan Nabi Isa mengajarkan asma ini kepada hawariyin, ya, murid-muridnya. Wa kana akhirum Sam'un al-Khawari, dan akhir dari muridnya itu bernama Sam'un al-Khawari. Wa kana yatullah ta'ala biha wa yubriya biha al-ilal, dan Nabi Isa ini mendoakan menggunakan asma ini, maka sembuh dengan menggunakan asma ini itu penyakit. Wal amrot ini juga beberapa penyakit. Wahamiluhat tohabuhus siba. Adapun orang yang membawa asma ini, maka hewan buas itu akan takut. Wasyairil makhlukot, dan semua makhluk juga akan tunduk, ya. Wa yuharisullahu min syarril jin wal ins, dan Allah akan menjaga orang yang membawa asma ini dari kejelekan jin dan manusia. Watang aqidu anhu syairul alsinah, dan akan kebungkam dari orang ini seluruh lisan yang dia kehendaki. Wayang aqidu anhul al hadid, dan tidak mempan kepada orang ini, yaitu senjata yang terbuat dari besi. Hatta laudahola bena kasirin fil huruf, sehingga kalau orang ini dia masuk ke dalam kancah peperangan yang besar, waqotala lam yakdir alaihi ahadun bisu inahada, dan dia ikut berperang di dalamnya, maka tidak akan mampu seorang pun untuk berbuat jelek atau untuk membunuhnya selamanya. Wan hajimu benaldi al-juyus wal a'da, dan akan lari terbirit-birit di hadapan orang ini itu tentara dan musuh. Waman kana bi alamun mislu soda virosi, barang siapa yang di situ ada penyakit seperti kepala pusing, ya, auramdun, atau di situ belean, fi ainihi, di matanya, au ilatin minal ilal, atau penyakit dari beberapa penyakit, fi jasadi, di dalam jasadnya orang tersebut. Wa kataba til asma fi raqitairin, kemudian orang ini, ya, menulis asmanya di kulit burung, au fi raqidobin, atau di kulit kijang. Walaqaha alaiha, kemudian digantungkan asma ini kepadanya. Wa kataba al-Fatihah wa ayat al-Kursi wa surat al-Ikhlas, kemudian ditulis juga surat al-Fatihah, ayat kursi, dan surat al-Ikhlas. Wal muawwidatain, dan surat al-Falaq an-Nas, fi jami yujajin, di piring yang terbuat dari kaca atau beling, bisaki miskin, dengan wewangian minyak misik, wa ya'faronin, dan minyak ya'faron, wa ma'i wardin, dan air bunga mawar, wa sarobaha, kemudian airnya itu diminum, jadi dihapus menggunakan airnya diminum. Fa inna Allah ta'ala yu'afihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan orang
itu min jami'i ma yakrahu, dari semua perkara yang dia benci. Wa in katabaha kama dzakarna, kalau seandainya orang ini menulis asma tersebut sebagaimana yang sudah kita jelaskan, walaqaha alaihi, kemudian digantungkan kepadanya, wa ta'ala ala sultanin aw wazirin aw hakimin, dan dia masuk atau bertemu dengan pejabat atau seorang patih atau seorang hakim dari beberapa hakimin minal hukam, atau seorang hakim dari beberapa orang yang menghakimi, wa yaqulu wa huwa tahilun fi nafsi, dan dia berkata ya sambil menghadap orang-orang tersebut, berkata di dalam hatinya, jadi tidak diucapkan secara lisan tapi cukup dibaca di hati. Yang dibaca adalah Allahumma inni as'aluka bihaqi hadil asma ang taqit lisana fulan bin fulanah. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka bihaqi hadil asma ang taqit lisana fulan bin fulanah. Fulan bin fulanah disebut nama orang yang dituju sama nama ibunya, kalau nggak tahu diganti dengan Siti Hawa. Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh, wa natil wujuh lil hayyil qayyum, wa qad khaba man hamala dulma. Dibaca ya, wayang fus salasan kaifama ittafaqo. Nah, kemudian ditiupkan 3 kali ya. Bagaimana caranya? Pas waktu dia bertemu ya, fathul alih, kemudian dia masuk bertemu kepada orang yang dituju, fa innahu yara al aman min syarrihi, maka dia akan merasa aman dari kejelekan orang yang akan dia hadapi. Wa yaqdi bi jami'a hawaiji, dan dia akan mengabulkan semua hajat-hajatnya. Wa milu hadil asma yakun wajian indal khalaiq ajmain, dan orang yang membawa asma ini dia itu akan agung di hadapan makhluk semuanya. Wa yuhabu kullaman ra'ahu, dan akan takut, mempunyai sifat wibawa setiap orang yang melihatnya. Walaha hawasun kasiratun, dan asma tersebut itu mempunyai beberapa khasiat yang banyak. Wa qatihta syarna syarah khaufan nal itolah, dan saya meringkasnya, mencarainya karena takut nanti tambah panjang pembahasannya. Warubama taqa'u fi yadi ghairi ahliya, dan terkadang itu akan jatuh ke tangan yang tidak semestinya atau tidak ahlinya, maksudnya adalah orang yang berwatak jahat. Wa man la ya'raf qadraha, dan orang yang goblok yang tidak tahu tentang derajat atau keagungan daripada asma tersebut. Adapun asma yang dikehendaki ya, asmanya adalah semacam ini ya, penulisannya di halaman 250. Ini adalah asma yang ada di dalam tongkatnya Nabi Musa ya. Penulisannya semacam ini, asma yang ada di dalam tongkatnya Nabi Musa. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan panjang lebar, banyak makan durasi konten. Ini yang dikehendaki adalah asmanya semacam ini. Kalau Anda ingin menulisnya bisa beli kitab aslinya, kemudian meniru apa yang ada di dalam video ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.